Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kali ini saya Ica bisa kembali menjumpai Anda di program Bincang-Bincang persembahan dari JTV Malang. Dan kali ini dari Gedung Geraha Cakrawala Kota Malang, kita akan mengajak Anda selama 60 menit ke depan berbincang tentang transformasi digital membangun generasi cemerlang dan berdaya saing global yang dipersembahkan oleh Universitas Terbuka Malang. Seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan dari Universitas Terbuka sebagai kampus negeri berkualitas internasional terus berinovasi, terus mengembangkan beragam inovasinya untuk bisa menjangkau yang tidak terjangkau dan juga mengajak semua masyarakat untuk bisa mendapat pendidikan secara memeratakan begitu ya, akses pemerataan dari pendidikan. Dan kita sudah bersama tentunya dengan Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, Profesor Dr. Ucu Rahayu MSc. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktunya di sini dengan luar biasa. Kemudian juga tentunya kita sudah bersama dengan yang punya gawe begitu ya, Direktur UT Malang, Dr. Lili Sulistiawati MSI. Apa kabar? Baik, Mbak Ica. Selalu baik ya. Jadi setelah wisuda menyempatkan waktu untuk berbincang dengan pemirsa JTV Malang. Betul. Untuk kita sharing beragam informasi yang memang harus diketahui oleh pemirsa begitu ya. Baik, kita ke Prof. Ucu terlebih dahulu. Kalau kita melihat bahwa keberadaan dari Universitas Terbuka tidak pernah berhenti berinovasi, termasuk juga dalam pengembangan program studi, kemudian juga transformasi kurikulum begitu ya. Ini sejauh ini seperti apa dan latar belakang dari jurusan-jurusan atau prodi yang akan segera di launching untuk pengembangannya? Silakan, Prof. Oke, baik. Barangkali karena saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, yang saya akan fokuskan terkait dengan perencanaan pembukaan prodi di FKIP ya. Jadi FKIP sendiri saat ini kami sudah punya 12 prodi ya untuk yang setara S1-nya, dan kami punya 4 prodi S2. Nah, rencananya ke depan insya Allah tahun sekarang 2025 ya, 2021 lah insya Allah kita sudah akan membuka S2 Teknologi Pendidikan. Betul, dan bimbingan konseling. Ya, jadi prosesnya ini sekarang sudah pada tahapan segera masuk ke Senat Universitas untuk segera dikirimkan ke LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan, untuk mendapatkan izin atau untuk mendapatkan akreditasi sementara pembukaan prodi baru. Jadi mohon doanya dari semua pemirsa agar pembukaan prodi S2 Teknologi Pendidikan dan S1 Bimbingan Konseling ini tidak ada kendala apapun. Kemudian setelah itu sebetulnya yang menjadi target kami juga itu adalah pembukaan prodi S1 Pendidikan Jasmani. Ya, itu juga banyak peminatnya dari seluruh Indonesia, dan insya Allah kami sudah akan mulai pengembangan bahan ajarnya. Insya Allah lah mungkin tahun 2027 kita sudah bisa menawarkan begitu prodi S1 Pendidikan Jasmani ini. Kita semua prodi yang kita buka ini sudah didukung oleh asosiasi ya. TP didukung oleh asosiasi TP, begitu juga untuk BK itu betul-betul didukung oleh asosiasi bimbingan konseling, dan yang Penjas pun sama didukung oleh asosiasi, selain para mitra-mitra UTRE yang lain ya. Perguruan tinggi lain pun turut mendukung, diantaranya dalam pengembangan bahan ajar memang kita melibatkan dosen-dosen atau pakar-pakar dosen yang pakar di bidangnya begitu, dan juga termasuk bahan ujian karena juga sudah mulai dikembangkan, itu juga sama sudah dibantu oleh para dosen yang ada dari seluruh Indonesia sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, senyampang dengan itu sebetulnya kami akan menambah S2 pendidikan atau magister pendidikan, itu magister sains itu juga sudah studi kelayakan, magister bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, dan juga magister pendidikan IPS. Insya Allah semuanya dalam waktu ya mungkin 2-3 tahun ya, karena gantian ya, karena kita juga dengan SDM yang ada kita tentu akan berupaya untuk menyegerakan sesungguhnya begitu. Tapi mana yang siap duluan dibuka, insya Allah akan segera dibuka. Baik, ini dari satu fakultas saja prodi akan terus berkembang begitu ya. Betul. Sedangkan banyak fakultas yang otomatis menjadi kebutuhan dari masyarakat. Kita ke Bu Lili, bahwa kita melihat bahwa ada 1189 wisudawan yang memang dikukuhkan di tahun ini begitu ya. Otomatis ini menjadi prestasi yang luar biasa. Ribuan wisudawan-wisudawati ini nantinya harus menjadi lulusan yang seperti apa sih sebenarnya dalam konsep Universitas Terbuka Malang? Ya, yang harus seperti apa manusia atau orang individu seperti apa? Ya. Jadi setelah mereka lulus,
Rata-rata mahasiswa UT itu adalah pekerja. Jadi harus meningkatkan kompetensinya dia yang lebih. Ya. Kalau misalkan dia dari guru SD yang tadinya dia belum S1, maka dia akan berbeda pada saat nanti dia sudah S1, gitu kan. Nah, dengan adanya perubahan dirinya yang tadi yang dikatakan oleh Prof. Oki, kenapa pada waktu wisuda itu memindahkan kuncir dari otak kiri ke otak kanan. Jadi yang tadinya ke arah logika kemudian ke arah rasa. Nah, potensi SQ kalau pada umumnya kita mengatakan rasa itu adalah dari sisi pendidikan yang mengutamakan SQ, yang tadi IQ gitu ya. Bagaimana mengembangkan SQ-nya ini menjadi seorang guru yang punya rasa yang lebih empati yang lebih tinggi. Tidak hanya logika yang diambil, tetapi rasa yang tinggi. Nah, itulah yang bahasa sehari-hari adalah tata krama, atau bahasanya lebih kepada bagaimana rasanya kepada mahasiswa-siswa kalau mahasiswa itu lebih banyak menggunakan gadget, dia ditugaskan tapi tidak melakukan. Bagaimana cara mengelola emosinya si guru? Apakah dia dengan KDRT atau dengan bahasa yang kekinian, tetapi sudah dilatih dengan SQ yang kuat, yang selama ini diambil atau diperoleh dari universitas terbuka, dengan apa yang dilakukan keseharian menggunakan teknologi. Jadi di UT ini lebih banyak pada saat mereka perkuliahan menggunakan media atau menggunakan teknologi. Nah, guru-guru yang sekarang ini harus melek teknologi sehingga pada saat nanti dia di lapangan setelah dia selesai S1, cara berkomunikasinya harus masa kini, harus milenial si guru-guru ini. Tidak bisa dia seperti sebelumnya. Itu yang membedakan antara FKIP atau guru-guru. Ini untuk guru-guru. Nah, bagaimana untuk yang bukan guru-guru? Nah, mereka harus bekerjanya dengan IT yang selalu menggunakan AI kemanapun mereka berada. Dan itu sehari-hari AI itu menempel di sistemnya UT. Contohnya apa? Nah, tadi kurikulum nih. Kalau saya berbicara di setiap tugas-tugas mahasiswa itu, oleh sistem UT ditempelkan plagiasinya berapa persen. Kalau lebih tinggi melampaui dari aturan yang diberlakukan di UT, maka nilainya rendah. Bisa dideteksi. Nah, itu yang bekerjanya di luar dari yang tadi guru. Kompetensinya yang lulusan dengan UT akan berbeda dengan sebelumnya. Itu yang membedakan mahasiswa UT dengan perguruan tinggi yang lainnya. Baik, bagaimana harus melahirkan para lulusannya yang selalu meningkatkan kompetensinya, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan yang ada di sekitarnya. Empatinya harus ditinggikan, bukan hanya sekedar akademis dan logikanya saja yang tinggi, begitu ya, tetapi tahu rasa akan mencetak yang seperti apa ke depannya, bagaimana untuk bisa berkontribusi bagi bangsa. Baik, dan tentunya dengan satu tema yang luar biasa, transformasi digital membangun generasi cemerlang. Generasi cemerlang otomatis dilahirkan dari kampus yang memang berkualitas internasional, begitu ya Prof ya. Sejauh ini seperti apa sih untuk penjaminan mutu dan juga akreditasi dari universitas terbuka sendiri? Oke, jadi untuk penjaminan mutu kami itu ada istilahnya AMI ya, akreditasi manajemen internal. Jadi untuk di dalam, jadi kami itu melakukan penjaminan mutu di dalam, dan juga ada juga yang penjaminan mutu yang dilakukan oleh eksternal, ya. Yang secara rutin apabila akreditasi yang sudah habis biasanya kami diakreditasi. Jadi setiap bidang studi atau setiap prodi itu biasanya ada lembaga akreditasi mandiri yang melakukan itu untuk menjamin bahwa dari hulu ke hilir proses pembelajaran yang terjadi itu memang semuanya dijamin kualitasnya. Katakan pertama itu kan kita dari pengembangan kurikulum, dari pembukaan prodi lah ya. Pada saat pembukaan prodi kita tuh harus sudah punya kurikulum apa yang akan kita berikan. Dan semuanya itu ada aturan yang kita berlakukan dan yang kita ikuti.
ya. Kemudian dari proses pengembangan kurikulum, kemudian masuk ke proses pembelajarannya, tutorial ya. Kemudian masuk assessment, kemudian mengambil beberapa kali mata kuliah, kemudian sampai dengan ujian. Itu ada aturan-aturan yang diberlakukan sesuai dengan kalau kita dulu istilahnya ada ISO ya Mbak ya, tapi kalau sekarang itu kita mengikuti yang diterapkan oleh akreditasi. Baik, nanti boleh dilanjutkan bagaimana akreditasi yang menjadi penjaminan mutu dari Universitas Terbuka. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Dan tentu saja kita akan segera kembali selepas pariwara yang satu ini masih di Bincang-Bincang bersama dengan Universitas Terbuka. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama dengan kami di Bincang-Bincang persembahan dari JTV Malang dan masih dari Geraha Cakrawala. Kita berbincang bersama dengan Universitas Terbuka. Masih bersama dengan Dekan FKIP Universitas Terbuka dan bersama dengan Direktur UT Malang. Kita kembali ke Prof. Ucu, bahwa tadi sudah disampaikan bahwa dulu ada perbedaan untuk penjaminan mutu dan juga akreditasi yang berbeda begitu ya, untuk semakin meningkatkan standarisasi dari kualitas. Ini seperti apa dari Universitas Terbuka sendiri? Oke, baik. Jadi pada dasarnya sebetulnya sama, semuanya untuk penjaminan mutu, tapi kalau dulu kita dalam rangka perolehan ISO ya, itu kita ada kemudian sebetulnya dari dulu pun sudah ada istilahnya untuk yang akreditasi itu. Dan sekarang lebih digencarkan begitu ya, karena memang semua prodi itu harus melakukan, harus diaudit apakah itu oleh internal, eksternal, ataukah karena memang kita ini berkualitas dunia, jadi kita ada review eksternal dari internasional ya, dari ICDE. Jadi untuk yang di dalam itu setiap tahun itu kantor penjaminan mutu itu melaksanakan AMI ya istilahnya, di mana setiap prodi itu dilihat atau dimonitor atau bahkan dinilai bagaimana kegiatan-kegiatannya yang mencakup dari proses pembelajarannya, proses tutorialnya, dan berbagai indikator lainnya. Bagaimana si tutornya begitu, apakah memang tutornya berkualitas atau tidak, dan ada skor-skor untuk pencapaian ke sana, termasuk juga karya-karya mahasiswa dan IPK mahasiswa, bahkan juga mahasiswa luar negeri ada berapa, itu sudah ada hitungannya sehingga mendapatkan skor berapa. Dan secara berkala 5 tahun sekali itu kami juga diaudit oleh akreditasi oleh Lamdik. Bagi mereka yang belum ada lembaga akreditasi mandirinya, maka itu akan diakreditasi oleh BAN PT ya, Badan Akreditasi Nasional PT. Kemudian bagi yang sudah ada LAM-nya, maka lembaga akreditasi mandiri, maka akan diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri yang relevan. Nah, khusus untuk FKIP maka LAM-nya adalah LAM kependidikan yang mengakreditasi. Jadi kalau FKIP itu hanya satu, tapi kalau seperti FSC itu bisa banyak. Itu ya, ada LAM sama, ada macam-macam lah. Saya tidak terlalu hafal, mohon maaf begitu. Nah, kemudian kita alhamdulillah hampir semua prodi akreditasinya sudah baik. Kalau prodi-prodi FKIP yang S2 alhamdulillah semuanya unggul ya. Ada satu yang A, dan karena prodi baru ada yang baik, ada yang baru baik. Kemudian untuk yang program studi yang S1 itu khusus untuk prodi PGSD dan PG PAUD yang memang jumlah mahasiswanya yang paling banyak. PGSD itu kan saat ini jumlah mahasiswanya 145.000 ya. Itu akreditasinya A. Kemudian PAUD juga jumlah mahasiswanya sekitar 30.000, itu akreditasinya A. Yang lain kita B, dan saat ini kita sedang akan reakreditasi. Jadi kita menunggu visitasi nih yang lain, prodi-prodi yang lain ya. Ingin mengejar unggul insya Allah. Mohon doanya juga ini dari para pemirsa. Semoga bisa segera ini terrealisasi. Dan UT sendiri sebetulnya diakreditasi sebagai perguruan tinggi itu oleh BAN PT ya, APT. Jadi ada istilahnya akreditasi perguruan tinggi. Nah, secara berkala Universitas Terbuka pun di-review begitu, atau kita sebut akreditasi juga itu oleh ICDE. Jadi ICDE itu apa? International Council Distance Education. Jadi memang itu khusus mereview kegiatan-kegiatan kita yang terkait dengan distance education, dengan pendidikan jarak jauhnya. Setiap 2 tahun sekali ya.
kantor pusatnya ada di Norway kalau tidak salah ya. Jadi alhamdulillah sih itu sudah berjalan dengan baik secara rutin, dan jadi secara tidak langsung kita sudah terakreditasi juga. Bahkan beberapa prodi memang sudah terakreditasi internasional, seperti prodi-prodi yang ada di FEB itu manajemen, akuntansi, ada 4 prodi seingat saya ya yang sudah terakreditasi internasional dari FIBA-A. Itu alhamdulillah sudah mendapatkan akreditasi internasional. Dan prodi-prodi yang lain itu kita sedang siapkan untuk mendapatkan akreditasi internasional, termasuk prodi yang ada di FKIP. Baik, luar biasa sekali. Tidak berhenti di akreditasi di level nasional, tetapi justru internasional yang akan dikejar, dan semuanya ingin dikejar menjadi unggul, begitu ya. Sehingga adalah bukti nyata bahwa UT merupakan kampus negeri dengan kualitas internasional dan otomatis menjadi pelopor pendidikan jarak jauh, begitu ya. Baik, kita melanjutkan ke Bu Lili, bahwa para wisudawan dan wisudawati yang menjadi lulusan yang terbaik ini otomatis nantinya menjadi alumni. Alumni seperti apa, dan mereka akan tergabung dalam sebuah ikatan alumni untuk berkontribusi yang seperti apa untuk Universitas Terbuka Malang. Silakan. Betul, baik Cak, terima kasih. Bahwa sebanyak 1189 ini semua tergabung dalam ikatan alumni UT Malang. Jadi di setiap daerah itu membentuk dari mulai ketua sampai anggotanya di setiap UT daerah. Jadi ada ikatan alumni UT Malang, ikatan alumni UT Surabaya, ikatan alumni UT Jember. Dari ikatan alumni UT Malang akan membentuk di setiap kabupaten kota ikatan alumni, ada ketuanya ikatan alumni Kota Malang, Kabupaten Malang, ikatan alumni yang ada di Blitar, Kota Pacitan. Dari 13 kabupaten kota itu membentuk ikatan-ikatan alumni. Nah, di dalam membentuk, setelah mereka dilantik, kemudian mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan UT daerah masing-masing. Misalkan dari mulai kegiatan sosprom, mereka tergabung. Misalkan kita nanti ini tanggal 26 kita mau mengadakan sosprom terhadap guru-guru BK, kemudian PKBM, kemudian pesantren di Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Ngunut, di Salut Sentral Layanan UT di Ngunut. Mereka kita kumpulkan, kita undang sebanyak 200 kurang lebih. Nah, dengan 200 orang ini, kalau yang berbicara Ibu Direktur, maka saya jadinya ngecap kan. Saya undang ikatan alumni sebagai testimoninya. Coba ceritakan. Nah, itulah yang disebut dengan duta-duta UT, ikatan alumni itu. Nah, dia akan bercerita yang suksesnya dia sebagai mahasiswa UT seperti apa, ceritakan. Jadi terlibat dari mulai sosprom, terlibat dari mulai dia ikut orientasi mahasiswa baru. Dengan orientasi mahasiswa baru itu, anak-anak SMA atau SMK yang biasa dengan konsep belajar luring kemudian menjadi daring, itu kan ada kegambangan. Makanya kakak-kakak kelasnya ini harus lebih meyakinkan, harus lebih bercerita bagaimana dia berbagi, menguatkan kalau dia punya persoalan, bagaimana caranya bersosialisasi, bergabung dalam satu bentuk teamwork dalam satu angkatan. Kemudian ada pendampingnya kakak-kakak ikatan alumni tadi. Selain kita juga membentuk organisasi mahasiswa. Jadi anak-anak mahasiswa UT ini tidak boleh merasa lonely, sendirian karena di rumah, karena dia sedang bekerja. Tetapi dia tergabung dalam komunikasi melalui virtual. Disitulah ikatan alumni punya peran. Selain nanti mengadakan kegiatan bakti sosial sama-sama, pada waktu Dies Natalis sama-sama, pada waktu 17 Agustus di momen-momen tertentu, ikatan alumni hadir. Selain itu, ikatan alumni juga memberikan bantuan pendidikan beasiswa yang tadi diberikan 25 juta terhadap 25 mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Nanti dari kami yang membuat SK, siapa saja yang akan dibantu oleh ikatan alumni. Ini adalah kegiatan positif dari ikatan-ikatan alumni. Selain ada seminar, kemudian ada kegiatan bakti sosial, kita pilot untuk di lokasi tertentu menjadi misalkan pengabdian kepada masyarakat dan sebagainya. Banyak sekali kegiatan ikatan alumni yang dilakukan oleh Universitas Terbuka Malang bersama-sama dengan seluruh lulusan yang ada di ikatan alumni. Jadi kita data per kabupaten.
Baik, setelah lulus bukan begitu saja lepas, tetapi mengajak adik-adik yang lain untuk bisa ikut mengupgrade diri, begitu di UT ya. Menjadi bintang iklannya juga atau brand ambassador juga, kemudian juga menjadi pendamping juga, sampai nanti akhirnya memberikan kegiatan sosial dan juga beasiswa yang paling luar biasa. Kalau sejauh ini konektivitas dari Ikatan Alumni UT yang ada di Malang dengan yang lainnya, karena kita mengingat ada 39 UT di seluruh Indonesia. Seperti apa, kita lanjutkan di segmen selanjutnya Bu Lili. Kita akan segera kembali selepas yang satu ini masih di Bincang-Bincang. Baik, masih dibincang-bincang dan masih dipersembahkan oleh Universitas Terbuka. Kita masih berbincang tentang lulusannya harus menjadi generasi yang cemerlang dan berdaya saing global. Dan lulusannya harus menjadi alumni yang terus berkontribusi untuk adik-adiknya, bahkan untuk bangsa ini, begitu ya. Dari 39 kampus UT yang tersebar di seluruh Indonesia, begitu ya, dan 1 layanan luar negeri, otomatis semuanya sudah punya alumni. Ini seperti apa sih sebenarnya? Apakah mereka ada komunikasi terintegrasi atau punya program yang terintegrasi secara ikatan alumni? Silakan. Tidak hanya komunikasi dan yang tadi apa? Komunikasi dan integrasi dari program. Betul sekali. Jadi di dalam ketua umum, namanya ketua umum Ikatan Alumni adalah ada di Jakarta, yang diketuai oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko. Beliau sebagai ketua Ikatan Alumni. Kemudian di dalam ketua itu ada wakil sekjen, ada sekjen dan sebagainya. Tadi kebetulan hadir di acara wisuda. Beliau hadir menyaksikan dan memberikan beasiswa yang luar biasa kepada mahasiswa yang berprestasi yang IPK-nya 4. Jadi selain memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi yang berprestasi, juga mereka juga ikut di dalam semua kegiatan yang ada di UT Pusat kalau yang pusat. Dan mereka pada saat pelantikan di masing-masing UT daerah, itu mereka ikut bergabung di dalamnya. Jadi yang melantik adalah dari Ikatan Alumni yang di pusat. Jadi yang akan melantik. Nah kebetulan kemarin hari Sabtu pelantikan yang kedua karena sudah selesai masanya. Sekarang masa yang 2025 sampai 2030 baru dilantik kemarin. Dan ini sangat apa ya? Mereka juga mengadakan evaluasi. Mana yang kurang baik, mana yang baik itu dengan kami sebagai direktur itu sebagai apa ya, boardnya gitu ya. Jadi memberikan masukan, memberikan perbaikan agar mereka kegiatannya positif gitu. Itu yang selain program ya terintegrasi, juga komunikasinya lancar antara IKA pusat dengan IKA daerah masing-masing. Baik, semuanya tidak bisa lepas begitu saja karena semua harus saling mengisi begitu ya. Dan otomatis kita bisa melihat bahwa keunggulan dari Universitas Terbuka adalah dengan konsep e-learningnya ini Prof. Ucu, bahwa dengan pelopor pendidikan jarak jauh yang semuanya serba online, semuanya sudah menjadi jawaban dari era yang serba digital begitu ya. Dari era yang serba digital ini sebenarnya ada transformasi kurikulum yang berbedakah begitu, mengingat sekarang dunianya sudah berbeda, dunianya harus serba digital, yang otomatis tidak mungkin sekedar e-learning yang biasa, tetapi pengembangannya kurikulumnya di mana dan transformasinya seperti apa? Oke, baik, terkait dengan kurikulum ya, transformasi kurikulum, karena memang sekarang itu orientasinya itu menjadi kurikulum OBE sebetulnya, outcome based education. Jadi semua kita sudah menerapkan itu. Nah, kekhasan di UT itu ada mata kuliah yang memang mengedepankan terkait dengan pembelajaran digital. Ya, jadi ada mata kuliah belajar di era digital yang merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh semua mahasiswa kita. Jadi itu sudah masuk ke dalam kurikulum. Bahkan sekarang sedang dikembangkan mata kuliah transformasi digital sebagai kelanjutannya, yang itu harus ditempuh oleh semua mahasiswa, semua prodi. Ya, jadi di dalam kurikulumnya seperti itu. Dan banyak juga kekhasan-kekhasan lain yang memang mengacu ke era digital. Ya, jadi di masing-masing prodi itu ada yang istilahnya apa ya? E-commerce misal gitu, yang semuanya memang serba digital yang kita tekankan. Dan khusus untuk FKIP, karena kami itu memiliki prodi teknologi pendidikan,
di mana teknologi pendidikan tentu mengedepankan teknologi ya di dalam semua mata kuliahnya, di dalam konten-konten keilmuannya, itu menjadi mata kuliah yang kemudian harus diambil juga oleh mahasiswa yang ada di FKIP. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa dari prodi lain kita dimintakan untuk mengambil mata kuliah yang ada di teknologi pendidikan seperti desain web, seperti itu. Jadi yang ke arah kekinian, mengarah ke digital yang sekiranya mengikuti, iya begitu. Jadi yang kita pikir itu adalah pasti bermanfaat untuk para mahasiswa kita karena memang eranya sudah seperti ini. Baik, semuanya tidak bisa serba konvensional, semuanya terus berkembang begitu ya. Kemarin yang juga menarik adalah ketika ada sebuah istilah lifelong learning begitu, bahwa yang namanya belajar memang harus sampai dengan akhir hayat, dan ini menjadi prinsip besar begitu ya dari Universitas Terbuka. Bu Lili dan juga Prof Ucu harus bisa memberikan sebuah gambaran kepada pemirsa dan juga masyarakat lifelong learning yang menjadi keutamaan dari UT. Silakan. Oke. Pembelajaran sepanjang hayat ya. Jadi memang UT itu dari awal misinya itu kan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada semua lapisan masyarakat gitu, tanpa ada batas di situ ya, tanpa ada batas usia, tanpa batas geografis, tanpa apalagi usia, geografis, tahun ijazah. Nah itu menunjukkan bahwa seseorang itu mau yang usianya berapa saja silahkan studi di UT. Tidak ada batasan berapapun usianya. Yang penting dia punya ijazah SMA. Ya. Seperti itu. Jadi yang usianya sudah 90 tahun silahkan masih bisa lanjut begitu ya di UT. Kalau di tempat lain kan tentu ada batasan untuk melanjutkan studi begitu ya. Kalau di UT tidak ada. Jadi itu yang dimaksud dengan lifelong learning. Ya, dan sebetulnya biasanya pada saat wisuda seperti ini suka keluar ya Bu Lili ya. Siapa-siapa yang ternyata usia 70 ikut wisuda, bahkan di tahun-tahun lalu pernah kita lihat ada yang anaknya, kemudian ibunya gitu kan. Usia 82 tahun. Iya, itu sama-sama di wisuda. Iya, ada yang muridnya dengan gurunya ya. Sama-sama di wisuda. Jadi itu menunjukkan bahwa memang kita tidak ada batasan usia, semua punya hak yang sama untuk melanjutkan studi, untuk belajar. Bahkan hanya untuk memperkaya pengetahuan, karena kan sebetulnya seseorang itu supaya, sekarang kan mohon maaf ya, banyak yang demensia, banyak yang pikun. Sebetulnya dengan belajar terus, itu insya Allah penyakit-penyakit itu akan jauh menjauh. Ya. Baik, mengingat adanya konsep lifelong learning bahwa usia berapapun tidak terbatasi, domisili dimanapun, profesi apapun tidak akan terbatasi, semuanya wajib belajar sampai dengan akhir hayat. Berarti memang ada target mahasiswa dari UT Malang. Sejauh ini persentasenya seperti apa? Apakah profesi masih mendominasi sebagai targetnya? Atau memang lulusan SMA yang menjadi targetnya? Ini seperti apa persentase target dari mahasiswa UT Malang? UT Malang punya target yang kemarin sudah melampaui target dari yang ditetapkan oleh UT Pusat. Jadi tidak membatasi usia, tidak membatasi profesi. Jadi UT Malang menjemput bola. Jadi bukan kampus yang tadi saya katakan, bukan mahasiswa datang ke kampus, tapi kampus yang mendatangi. Sehingga targetnya 28.775 mahasiswa, kami bisa melampaui target sampai 29.746 mahasiswa yang aktif sekarang. Jadi kalau dilihat itu berapa yang aktif sekarang? Hampir 30.000 mahasiswa. Hampir 30.000 mahasiswa. Sehingga 102% yang kami yang dapatkan semester ini. Karena apa? Kami gencar untuk mensosialisasikan kepada pemerintah daerah. Pak Wali Kota, Pak Bupati, pegawai mana yang belum S1 atau belum S2 atau belum S3, mari kita datang di 13 kabupaten kota. Kemudian di pesantren, kami masuk ke pesantren karena kami punya prodi yang kebetulan Ibu Dekan bawahi, yaitu pendidikan agama Islam. Jadi lulus santrinya, lulus sarjananya. Kami tidak membatasi usia tentunya. Jadi santri-santri yang sudah dari awal hanya belajar Al-Quran saja, tetapi ayo belajar untuk mempelajari pendidikan agama Islam. Jadi nanti pendidikan formalnya dapat, pendidikan hatinya dapat, pendidikan logikanya juga dapat. Jadi dua-duanya dapat.
itu kami mulai jalan terus Bu, nggak pernah berhenti. Gitu. Tapi yang membicarakan ini, yang menyampaikan ini bukan saya, tapi Pak Kiainya. Oh, Pak Kiainya. Pak Kiainya yang, jadi kami mendekati Pak Kiai dulu, kemudian Pak Kiai menyampaikan ke santri-santrinya. Jadi itu yang kan biasanya kalau di pesantren itu yang didengar hanya Pak Kiai. Betul. Jadi saya nggak mau melampaui Pak Kiai. Jadi itu ada strategi kami. Kenapa seorang kiai itu kan biasanya sepuh yang tadi lifelong learning. Kami menyampaikan ini tapi tidak merasa lebih pintar, tapi menyampaikan, Pak Kiai, kami punya program seperti ini, belajar sepanjang hayat. Oh gitu ya Bu Lili. Apa itu maksudnya belajar sepanjang hayat? Tanpa mengenal usia Pak Kiai, gini. Akhirnya beliau yang menyampaikan dulu kepada santrinya. Ya, nanti memanggil saya, Bu Lili ini ada yang mau daftar. Oke, monggo. Baik, nanti dilanjutkan seperti apa persentase dan targetnya sudah tercapai dari kurang lebih hampir 30.000 mahasiswa di UT Malang. Kita akan segera kembali, masih di Bincang-Bincang persembahan dari JTV Malang bersama dengan Universitas Terbuka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang-Bincang. Masih bersama dengan Universitas Terbuka, dan bagaimana kualitas tanpa batas perguruan tinggi negeri berbadan hukum ini juga ingin melahirkan generasi cemerlang yang berdaya saing global apapun profesinya. Dan yang paling istimewa adalah sudah melampaui target dari jumlah mahasiswa yang diinginkan begitu dari UT Malang. Karena memang Bu Lili sebagai Direktur UT selalu menjemput bola, mencari beragam network dan strategi hebat kepada pemerintah daerah. Kemudian santri di dunia pesantren yang memang biasanya tidak terlalu mengejar pendidikan tinggi, di situ justru dijemput bola oleh Bu Lili. Berarti jumlah persentase dari mahasiswa yang sudah dicapai kali ini, berapa persentase yang sudah berprofesi dan harus seperti apa untuk bisa memberikan himbauan kepada masyarakat juga nih? Ya. Terima kasih Mbak Ica. Mahasiswa UT hampir semuanya 95% lebih itu sudah memiliki profesi. Profesinya itu mereka bekerja, kalau ibu rumah tangga, mereka bekerja di online. Jadi dia memasarkan kue, memasarkan makanan-makanan atau kerajinan tangan yang diperoleh, mereka jual by online. Atau mereka bekerja di Indomaret, Alfamart, atau di Satpam, atau di kepolisian. Kepolisian itu sangat banyak sekali yang belum lulus, jadi Pratama yang baru-baru bekerja di kantor polisi itu saya akan jemput bola. Juga mereka yang berada di pesantren. Nah, rata-rata mereka yang di pesantren itu kan belum memiliki profesi, karena di dalam pesantren itu Pak Kiainya memiliki aturan untuk bukan sama sekali tidak boleh pegang HP, tetapi hanya tertentu saja, ya dibatasi untuk penggunaan IT. Maka kami mendekatinya pun dengan ketua-ketua kelasnya. Jadi HP-nya kami melalui ketua kelasnya nanti baru disampaikan ke mahasiswanya. Jadi strategi kami soft gitu. Jadi ketuanya gitu kan, kebetulan si gusnya nanti gusnya menyampaikan. Nah, ini lebih banyak mereka sudah memiliki profesi, Mbak, di atas 95%. Baik, ini sangat luar biasa bahwa sesibuk apapun tidak ada alasan untuk tidak belajar di Universitas Terbuka. Sehingga lifelong learningnya bisa terrealisasi begitu ya konsepnya. Kita kembali ke Prof. Ucu, bahwa kalau kita membicarakan tentang Universitas Terbuka memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas. Waktunya fleksibel, lokasi domisili dari para mahasiswanya juga fleksibel. Tetapi otomatis ada standarisasi dari para pengajarnya yang SDM-nya memang harus terus di-upgrade skillnya begitu, harus di-upgrade terus kualitasnya karena mahasiswanya juga semakin tinggi-tinggi levelnya begitu ya. Para pejabat, para pengusaha, semuanya mempercayakan pendidikannya di UT. Ini sejauh ini seperti apa untuk terus mengupgrade dari SDM para pengajar-pengajarnya? Oke, baik. Terkait dengan SDM khususnya para dosen ya, dosen yang ada di fakultas itu memang semuanya di-upgrade untuk melanjutkan studi. Kan dosen itu kan batasan minimalnya itu S2 ya.
tapi kita dorong semua dosen itu untuk melanjutkan studi ya untuk S3. Dan bagi mereka yang sudah S3 itu didorong juga untuk segera naik pangkat sehingga bisa mencapai guru besar. Nah, alhamdulillah seperti FKIP saja saat ini kita sudah memiliki 25 guru besar. Dalam waktu 2 tahun ini betul-betul melejit lah begitu. Dan hampir setiap fakultas yang lain pun sama. Jadi sekarang sudah mulai ada 3, 4, 5 begitu di masing-masing fakultas itu guru besarnya. Tentu ini dorongan karena memang kewajiban kita sebagai pendidik, kita harus meningkatkan SDM, meningkatkan kualitas dari SDM. Nah, kami itu kan selain memang dosen-dosen yang secara tertulis di PD Dikti adalah dosen UT, kami juga kan dibantu oleh para tutor yang terdiri dari dosen-dosen dari tempat yang lain. Nah, kita utamakan juga dosen-dosen yang membantu itu minimal doktor, apalagi untuk yang para penulis modul itu kita utamakan itu itu minimal itu kita prioritaskan adalah yang sudah S3 begitu. Kenapa? Ya tentunya semakin tinggi pendidikannya, semakin mumpuni ilmunya ya, semakin pakar. Dan kami itu punya juga kerjasama antar perguruan tinggi di mana pada saat rekrutmen tutor, rekrutmen dosen kita utamakan yang berdasarkan kerjasama tersebut dengan perguruan tinggi tersebut sehingga dijaminlah secara kualitasnya dari dosen-dosen yang mengajar. Baik, dari para pengajar dari perguruan tinggi negeri semuanya di Indonesia otomatis memang juga menjadi pilihan untuk membantu bagaimana pendidikan dan proses belajar mengajar di UT juga luar biasa. Kalau di UT Malang sejauh ini seperti apa untuk bisa punya kolaborasi dan sinergi yang baik dengan para pengajar-pengajar di kampus negeri yang lainnya? Oke, terima kasih Mbak Ica. Kami dengan UB, dengan UM selalu mengupgrade MOU-nya dan PKS-nya di setiap prodi-prodi. Jadi kami dengan UB itu antar Pak Rektor MOU. Kemudian ada prodi-prodi yang lain, misalkan ekonomi pembangunan, administrasi publik, terus kemudian lingkungan, itu PKS-PKS. Untuk apa? Untuk biologi itu menggunakan lab-nya UB. Gitu. Sama dengan UM pun juga sama. Kami kerjasama dengan MOU-nya antar rektor, kemudian PKS-PKS antar prodinya pada saat kami ingin beberapa dosen-dosen dari UB maupun UM yang menjadi tutor UT, otomatis izin dengan Ibu Dekan atau Bapak Dekannya. Karena di hari waktunya Bapak Ibu dosen UB dan UM atau perguruan tinggi yang lain, ada ITN. ITN itu untuk perencanaan wilayah kota, itu juga kami kerjasama dengan dosen-dosen yang ada di ITN gitu. Nah, Sabtu Minggu beliau-beliaunya ini memberikan materi ke Universitas Terbuka. Tadi bukan di hari-hari kerja, tapi di hari Sabtu dan Minggu kami tutorial. Baik itu tutorial online di setiap saat atau di tutorial to web. Nah, di tutorial to web itu kami tidak boleh memberikan materi nih dosen UT-nya. Kalau to web-nya, yang boleh adalah kami online. Tapi to web itu hanya diberikan kepada dosen-dosen dari luar UT, UP, Unmer, ITN, UM. Itu kami jadikan beliau-beliaunya menjadi tutor. Kurang lebih kalau di UT Malang itu antara 400 sampai 500 tutor yang akan mendampingi sebanyak 29.400 tadi itu. Jadi Mbak Ica luar biasa, kami punya data-data tutor dari mulai profesor sampai S2-nya, minimal S2 yang boleh. Terutama yang sekarang ini banyak adalah alumni dari UT itu sendiri. Menjadi pengajar. Menjadi tutornya UT. Contohnya misalkan mengambil MPDR. MPDR sudah lulus MPDR S2, mereka ada jadi kepala sekolah, ada jadi dinas pendidikan, tapi ingin memberikan materi ilmunya beliau-beliau ini menjadi tutornya mahasiswa S1 PGSD gitu, atau PAUD atau apapun yang kira-kira dari sisi ilmunya setara atau sama dengan
yang mereka lulusan S2. Dan sesuai dengan lapangan pekerjaan yang memang dibutuhkan begitu ya? Ya, dan itu banyak sekali yang sudah melamar melalui link, karena kan melamarnya di UT Malang itu tidak hand to hand, tapi melalui link, kemudian nanti di-approve oleh dekan masing-masing. Jadi yang meng-approve bukan kami, dekan di pusat dan di prodinya, karena itu sesuai ilmunya apa tidak. Itu dari mulai korektor maupun tutor itu dari UT Pusat yang akan mengklik menyetujui atau tidak. Baik, ini luar biasa sekali, kita bisa melihat bagaimana kerjasama dengan kampus-kampus negeri yang ada di Malang begitu ya. Jadi membawahi kurang lebih 13 kota kabupaten di Jawa Timur, tetapi bukan hanya berhenti di UT, tetapi terus bisa melakukan sinergi dan juga kolaborasi hebat dengan pihak-pihak yang juga sama-sama hebat, sehingga sama-sama mendapatkan keuntungan bersama begitu ya. Simbiosis mutualisme begitu ya dengan kampus yang lain. Tetapi yang paling luar biasa adalah ada alumni yang menjadi tutor. Nah, ini yang sangat menarik nih Prof. Ucu, bahwa ada para alumnus yang menjadi tutor. Apakah ini menjadi percontohan dari UT Malang, ataukah ini juga menjadi program secara terpusat bahwa para alumni dipersilahkan untuk menjadi tutor dari para mahasiswa? Sebetulnya untuk menjadi tutor itu terbuka. Jadi kami itu selalu mempublish khusus untuk tutor online ya. Jadi kami kalau biasanya kan yang merekrut tutor online itu dari pusat. Tapi yang merekrut tutor yang web ya, tatap muka itu adalah UT daerah. Meskipun nanti itu tetap harus izin dari para kaprodi ataupun wakil dekan 3 sebetulnya mengurusi itu. Jadi untuk tutor online itu secara terbuka siapapun bisa daftar. Jadi alumni pun silahkan, karena memang kalau untuk menjadi tutor itu diutamakan dia adalah S2 dan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Dan nanti itu ada tes, artinya pada saat dia lolos seleksi administrasi, kemudian nanti ada pelatihan yang merupakan tesnya sendiri. Jadi karena kan tentu perlu keahlian tersendiri untuk menjadi tutor. Nanti boleh dilanjutkan di segmen selanjutnya Prof, bahwa ini menarik sekali bagaimana para alumni akan berkontribusi langsung menjadi tutor online begitu ya. Kita akan segera kembali selepas pariwara yang satu ini. Baik, masih dibincang-bincang persembahan dari JTV Malang bersama dengan Universitas Terbuka tentang transformasi digital membangun generasi cemerlang dan berdaya saing global. Tapi juga harus tetap melibatkan para alumni. Dan yang ternyata memang ini terbuka sekali untuk bisa menjadi tutor online begitu ya. Boleh dilanjutkan Prof. Ucu bahwa ada memang selain terbuka ada standarisasi tes-tes yang berikutnya begitu. Silakan. Betul, terima kasih. Nah, kembali saya lanjutkan ya. Tentunya kalau dia alumni dan memenuhi persyaratan, dia kan sudah gape ya, istilahnya, sudah biasa dia itu kan sebagai mahasiswa tentunya ya, tadinya bagaimana itu mengikuti tutorial online. Sehingga pada saat dia itu menjadi tutor, itu memudahkan juga karena dia sudah tahu trik-triknya, tahu lapangannya, ya, dan tahu juga apa yang dikehendaki oleh para mahasiswa sebetulnya. Kadang-kadang kan kalau dia atau si tutor ini belum pernah punya pengalaman di online, jarak jauh. Iya, di jarak jauh, di pembelajaran jarak jauh, tentu akan kesulitan karena dia tidak tahu bahwa untuk menjadi tutor UT, tutor online terutama, itu kan kapan saja waktunya harus bisa diganggu. 24 jam betul, melayani. 24 jam melayani. Karena LMS itu bisa diakses kapan saja dan biasanya tidak terbatas di LMS. WA-nya pun harus aktif terus karena kadang-kadang mahasiswa itu tidak hanya puas melalui LMS, dia akan juga bertanya banyak hal melalui WA-nya. Dan tentunya para alumni itu kami sangat welcome siapa saja asalkan memenuhi kriteria standar yang ada, tentu itu bisa menjadi tutor. Baik, ini sangat istimewa bahwa para alumni akan terus berkontribusi sehingga semuanya akan semakin mengupgrade diri bersama-sama begitu ya. Kita di segmen terakhir Bu Lili bahwa bagaimana melahirkan generasi yang cemerlang dan juga berdaya saing global memang harus lahir dari Universitas Terbuka. Kita lebih khusus lagi dari Universitas Terbuka Malang. Ingin punya mahasiswa yang seperti apa dan memiliki harapan dan target yang juga seperti apa untuk para alumninya. Yang tadi Mbak, saya tertarik
Kenapa saya bikin temanya transformasi digital, generasi cemerlang, dan berdaya saing global. Sehingga kami rangkum ini menjadi satu tekad kami, menjadi kebetulan ada Ibu Dekan yang beliau membolehkan kami melakukan model dulu. Jadi berdaya saing global, nanti di semester 5, 6, 7 kami kan ada magang. Nah, magang di satu perusahaan. Nah, pada saat magang ini berdaya saing globalnya kami bekerja sama dengan pemerintah Taiwan dan pemerintah Jepang untuk memagangkan mahasiswa kami di semester 5, 6, 7 itu pada prodi manajemen, karena permintaannya dari Taiwan adalah maunya prodi manajemen, prodi bahasa Inggris, dan prodi pariwisata. Hanya 3 prodi ini yang akan ditempatkan di hotel. Di perusahaan nanti akan minta prodi komunikasi. Kami akan menyiapkan mahasiswa ini dan akan bekerja sama dengan seluruh pimpinan yang ada di UT Pusat, mohon izinnya, kemudian MOU-nya kami mohon diizinkan. Kalau tidak, mahasiswa UT hanya tahu bagaimana bekerja di Indonesia. Tapi pada saat dia dari mulai magang sudah merasakan kalau kerja di negara lain itu seperti apa. Itulah yang disebut dengan berdaya saing global. Saya bayangkan kalau saya atau Prof. Ucu belum pernah kuliah di luar negeri, nggak bisa ngebayangin nih bagaimana komunikasi dengan antar bangsa. Karena kita berkomunikasi dengan antar bangsa dengan yang berbeda itu tentunya beda dengan kita yang hanya berkomunikasi dengan masyarakat sekitarnya atau di Indonesia saja. Karena saya mengalami itu gitu ya. Sehingga saya sangat kebetulan gitu ya. Itu faktor kebetulan juga, Mbak Ica. Ada permintaan dari salah satu sentral layanan kami yang akan diminta oleh Taiwan, Jepang, dan nanti akan tidak hanya di perhotelan saja, di housekeepingnya, tetapi diminta juga di home care namanya, untuk lansia. Home care-nya bukan untuk baby, kan perlu kesehatan kalau baby. Ini untuk gizi. Jadi kalau home care di orang lansia itu adalah bagaimana mengatur makan, gizi, dan kapan dia harus dari sisi kesehatan yang tidak harus dengan seperti kedokteran. Nah, ini sedang kami kembangkan dengan sentral layanan UT. Coba gitu kan. Sudah, kalian yang akan mengurus perizinannya berangkat. Kalian harus mengurus ke Kementerian Pendidikan